Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Cahya Daltana dengan NIM 2201020023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang IT Risk Management. Kita lanjut saja ke slide-nya. Oke, yang pertama-tama, apa itu IT Risk Management? Nah, IT Risk Management adalah proses yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi. Nah, ini bertujuan untuk melindungi aset informasi, memastikan kelangsungan bisnis, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, proses ini mencakup memahami, menganalisis, dan menanggapi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan atau kerugian, seperti pelanggaran keamanan, kehilangan data, atau gangguan sistem. Nah, selanjutnya, kenapa sih IT Risk Management ini penting? Nah, IT Risk Management ini penting karena membantu perusahaan menghindari kerugian akibat penggunaan teknologi informasi. Dengan mengidentifikasi ancaman dan risiko terkait IT, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan untuk meminimalisir kerugian, menjaga kelangsungan bisnis, dan memastikan penggunaan TI yang aman dan optimal. Nah, apa saja sih ancamannya? Nah, di sini saya menyisakan 7 ancaman. Yang pertama ada ransomware. Perangkat lunak berbahaya yang mencegah pengguna mengakses file atau bagian tertentu dari sistem komputer hingga tebusan atau ransom dibayarkan. Jadi ransomware ini seperti menculik file kita ya. Jadi akses kita diambil hingga kita memberikan uang atau tebusan ke hackernya gitu. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya hacker, orang-orang yang secara ilegal membobol sistem komputer untuk tujuan tertentu seperti mencuri data atau merusak sistem. Nah, ini hacker ini yang biasanya memberikan ransomware atau ya beberapa orang yang lain. Selanjutnya ada penipu atau fraud. Pengguna komputer untuk memanipulasi data demi keuntungan ilegal seperti pengubahan catatan keuangan atau pencurian identitas. Jadi sesuai namanya mereka ini menipu ya, jadi memalsukan data dan sejenisnya. Selanjutnya ada password thief. Nah, tindakan mencuri informasi login untuk menyamar sebagai pemilik akun dengan tujuan mendapatkan keuntungan ilegal. Nah, sesuai namanya mereka ini mencuri password login ya, jadi mereka login dengan akun pemilik aslinya, mereka menyamar seperti pemilik aslinya dan memiliki tujuan yang berbeda-beda ya biasanya. Selanjutnya ada serangan denial of service. Serangan daring yang mencegah pengguna yang berwenang mengakses situs web atau layanan dengan membanjiri server dengan permintaan palsu. Bukan lebih seperti spam ya. Selanjutnya pelanggaran keamanan atau security breach. Tindakan masuk secara tidak sah baik melalui intrusi fisik seperti pencurian perangkat kelas maupun secara daring melalui akses ilegal ke sistem atau data. Selanjutnya ketidakjujuran staff atau staff dishonestly. Penyiaran data atau informasi sensitif oleh karyawan seperti detail pelanggan atau informasi bisnis yang penting. Nah, jadi seperti karyawan menjual informasi yang penting bagi perusahaan ke perusahaan lain atau sejenisnya ya. Nah, selanjutnya ada standar atau framework IT risk management. Yang pertama ada COSO. Nah, di sini COSO ini adalah singkatan dari Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan panduan tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal, dan pencegahan penipuan, di mana kerangka IRM COSO adalah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk mengelola risiko yang didasarkan pada 5 prinsip berikut. Lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, dan respon risiko. Nah, selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000. Adalah standar internasional yang memberikan panduan sistematis untuk mengelola risiko di semua jenis organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan peninjauan yang berkelanjutan. Inti dari proses ini adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang semuanya didasarkan pada cakupan, konteks, dan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah risiko dievaluasi, perlakuan risiko dilakukan dan seluruh proses didokumentasikan dan dilaporkan.
Nah, selanjutnya ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Adalah kerangka kerja tata kelola TI komprehensif yang dikembangkan oleh ISACA. Kerangka kerja ini memandu manajemen TI dalam mengelola dan mengatur TI perusahaan untuk mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI, menciptakan nilai optimal dari TI dan menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko serta penggunaan sumber daya. Nah, COVID-5 versi terbaru yang dikeluarkan oleh IT Governance Institute atau bagian dari ISACA mencakup 5 prinsip dasar. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua, mencakup seluruh perusahaan. Yang ketiga, menerapkan kerangka kerja terintegrasi. Yang keempat, mengaktifkan pendekatan holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Nah, selanjutnya ada NIS 8830. NIS SP adalah kerangka kerja manajemen sistem informasi dari National Institute of Standard and Technology atau disingkat NIST, NIS, yang mencakup penilaian, peringanan, dan evaluasi risiko. Nah, NIS 830 sebagai bagian dari standar ini menekankan 2 tahap penting. Yang pertama, penilaian risiko dan mitigasi risiko. Dokumen ini merupakan bagian dari tanggung jawab hukum NIS berdasarkan Undang-Undang Computer Security Act tahun 1987 dan The Information Technology Management Reform Act tahun 1996. Nah, berikut adalah perbandingan dari beberapa framework yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk framework TOSO, fokus utamanya adalah enterprise risk management secara menyeluruh. Nah, untuk tingkat detailnya holistik, mencakup semua aspek organisasi. Untuk kesesuaian untuk organisasinya rata-rata digunakan untuk organisasi besar, dan contoh penggunaannya digunakan oleh bank besar untuk meningkatkan manajemen risiko operasional. Selanjutnya ada ISO 31000. Fokus utamanya manajemen risiko berbasis prinsip untuk berbagai instruksi. Dengan tingkat detail, fleksibel, dan adaptif untuk berbagai kebutuhan. Untuk kesesuaian organisasi, ISO 31000 ini mencakup semua ukuran organisasi baik kecil, sedang, maupun yang besar. Untuk contoh penggunaan digunakan oleh perusahaan energi untuk mengelola risiko operasional. Selanjutnya ada framework COBIT, manajemen risiko terkait IT dalam tata kelola TI. Fokus utamanya. Untuk tingkat detail, COBIT ini terfokus pada risiko IT dan tata kelola. Dan untuk kesesuaian untuk organisasi menengah dan besar. Dan untuk contoh penggunaan dipakai di perusahaan teknologi untuk mengelola risiko TI. Dan yang terakhir ada framework NIS. Fokus utamanya manajemen risiko, keamanan informasi, dan cyber. Untuk tingkatnya terstruktur dan detail untuk keamanan informasi. Untuk kesesuaiannya biasanya digunakan di organisasi menengah dan besar. Dan contoh penggunaannya dipakai di sektor pemerintahan AS untuk mengelola keamanan informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses IT risk management. Nah, proses yang dilakukan oleh manajer TI untuk menyeimbangkan kegiatan operasional dan pengeluaran untuk mencapai keuntungan dengan melindungi sistem IT dan data yang mendukung tujuan organisasi. Nah, menurut G. Stoneburner pada tahun 2002, manajemen risiko IT sendiri terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada risk assessment, yang kedua risk mitigation, dan yang ketiga ada evaluation dan assessment. Nah, di sini saya memilih NIS 830 untuk yang saya bahas di sini. Yang pertama ada bagian risk assessment. Nah, di sini yang pertama ada sistem characterization atau karakterisasi sistem. Tapi ini bertujuan untuk memahami sistem yang akan dinilai, meliputi komponen, fungsi, data, dan riwayat keamanannya.
Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi fungsi sistem, menentukan tingkat krititas sistem dan data, serta sensitivitasnya terhadap ancaman. Tahap selanjutnya, threat identification atau identifikasi ancaman. Tahap ini mengidentifikasi potensi ancaman terhadap sistem, baik yang berasal dari manusia, alam, maupun kesalahan sistem. Informasi intelijen dari berbagai sumber digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dan menghasilkan pernyataan ancaman yang ringkas. Selanjutnya ada vulnerability identification atau identifikasi kerentanan. Tahap ini mengidentifikasi kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Kerentanan dapat berupa celah keamanan, konfigurasi yang lemah, atau kurangnya kesadaran keamanan yang diidentifikasi melalui persyaratan keamanan dan hasil uji keamanan. Tahap selanjutnya ada kontrol analisis atau analisis kontrol. Tahap ini menganalisis kontrol keamanan yang ada dan yang direncanakan, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun fisik. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kontrol dalam mengurangi kemungkinan dan dampak ancaman. Selanjutnya ada likelihood determination atau penentuan kemungkinan. Tahap ini menentukan kemungkinan ancaman mengeksploitasi kerentanan dengan mempertimbangkan motivasi dan kapasitas sumber ancaman, sifat kerentanan, dan kontrol keamanan. Hasilnya adalah peringkat kemungkinan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan ancaman akan terjadi. Tahap selanjutnya ada impact analysis atau analisis dampak. Tahap ini menganalisis dampak potensial jika ancaman berhasil. Diukur dalam kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau gangguan operasional. Faktor yang dipertimbangkan meliputi krititas misi, aset, data, dan sensitivitas data, menghasilkan peringkat dampak yang menunjukkan tingkat keparahan dampak potensial. Tahap selanjutnya ada risk determination atau penentuan risiko. Tahap ini menggabungkan peringkat kemungkinan dan dampak untuk menentukan tingkat risiko keseluruhan. Nah, risiko dihitung dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman, besarnya dampak, dan kecukupan kontrol. Menghasilkan daftar risiko dan tingkat risiko terkait. Selanjutnya, control recommendation atau rekomendasi kontrol. Nah, berdasarkan hasil penilaian risiko, tahap ini memberikan rekomendasi untuk kontrol tambahan atau yang diperbaiki. Nah, rekomendasi dapat berupa peningkatan kontrol teknis, penerapan kebijakan baru, atau pelatihan kesadaran keamanan. Nah, yang terakhir ada tahap result documentation atau dokumentasi hasil. Tahap ini mendokumentasi hasil penilaian risiko dalam laporan komprehensif. Laporan mencakup metodologi, daftar risiko, tingkat risiko, dan rekomendasi. Digunakan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan tentang manajemen risiko. Nah, tahap yang kedua setelah risk assessment yaitu risk mitigation. Nah, risk mitigation adalah langkah untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol yang menggunakan risiko berdasarkan hasil risk assessment yang tadi. Menurut Stoneborner 2002, nah, tujuannya adalah mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima dengan pendekatan biaya terendah atau least cost approach dan dampak minimal adverse impact terhadap sumber daya dan tujuan organisasi. Nah, tahap yang terakhir setelah risk assessment dan risk mitigation yaitu evaluation and assessment. Nah, proses berkelanjutan untuk mengukur dan menganalisis risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk memahami tingkat keparahan risiko dan dampak potensialnya terhadap organisasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan risiko dan menentukan strategi mitigasi yang tepat. Dengan melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa sistem manajemen risiko TI tetap efektif dan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Nah, di sini saya menemukan studi kasus manajemen risiko sistem informasi pengarsipan di
Kopertis wilayah 4 Bandung. Jadi ini di sistem pemerintahan ya. Sistem informasi pengarsipan berbasis web di Kopertis wilayah 4 Bandung mendukung operasional utama organisasi, seperti pengaduan, permohonan, dan konsultasi. Namun sistem ini menghadapi tantangan utama, yaitu tidak adanya standar manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan menangani risiko potensial. Tantangan selanjutnya ada kerentanan terhadap ancaman, baik dari sisi teknis seperti serangan cyber atau cracker, maupun non-teknis seperti mati listrik dan human error. Jadi potensi dampak besar terhadap proses bisnis apabila risiko tidak dikelola. Manajemen risiko diperlukan untuk menjaga keamanan sistem, memastikan kelangsungan operasional, dan melindungi data yang dikelola. Nah, kenapa memilih dari studi kasus tersebut, mereka memilih NIS SP830 dipilih karena merupakan standar internasional yang terstruktur untuk mengelola risiko sistem informasi. Nah, framework ini mencakup 2 tahapan utama, yaitu risk assessment untuk mengidentifikasi dan evaluasi risiko, serta risk mitigation untuk merancang strategi pengurangan risiko. Selain itu, NIS SP830 sesuai dengan panduan keamanan informasi yang dikeluarkan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau Republik Indonesia, sehingga relevan untuk organisasi pelayanan publik seperti di sini pada studi kasus yang saya bahas ini. Nah, jadi proses manajemen risikonya, yang pertama dilakukan risk assessment atau penilaian risiko. Nah, di sini sistem characterization mereka memetakan ruang lingkup sistem atau seperti fungsi data dan komponen. Selanjutnya ada threat identification, mengidentifikasi ancaman seperti cracker dan mati listrik seperti yang saya sebutkan tadi. Vulnerability identification, mendeteksi kelemahan sistem menggunakan wawancara, observasi, dan alat seperti Nmap. Nah, jadi mereka mengidentifikasi juga kelemahan apa saja yang terdapat pada sistem mereka. Selanjutnya kontrol analisis, mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan. Jadi mereka juga perlu mengevaluasi juga di titik mana keamanan kita bisa dijebol. Jadi seperti itu. Likelihood determination dan impact analysis, menilai kemungkinan ancaman dan dampaknya. Selanjutnya risk determination, menggabungkan hasil analisis untuk menentukan tingkat risiko. Selanjutnya control recommendation, menyusun rekomendasi kontrol mitigasi risiko. Nah, proses yang kedua, risk mitigation atau mitigasi risiko. Risk mitigation option, memilih opsi seperti risk limitation atau risk avoidance. Selanjutnya kontrol implementation, menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi berdasarkan prioritas risiko yang sudah dibuat tadi. Yang selanjutnya result documentation. Nah, semua hasil penilaian dan mitigasi didokumentasikan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Yang keempat, evaluation and continuous assessment. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas dan pemenuhan manajemen risiko. Jadi tetap dilakukan evaluasi berkala pada hasil risk mitigation yang tadi. Nah, jadi di sini terdapat solusi. Jadi hasilnya analisis manajemen risiko sistem informasi pengarsipan di Kopertis wilayah 4 Bandung menggunakan framework NIS SP830 mengidentifikasi terdapat 20 isu risiko dengan 10 diantaranya berada pada level medium dan sisanya berada di level low. Ancaman utama mencakup mati listrik, stabilitas daya listrik, penurunan kinerja AC, renovasi ruangan, ancaman internal atau insiders, dan serangan cracker. Nah, framework ini sudah terbukti
efektif dalam mengidentifikasi risiko secara sistematis, menilai kemungkinan serta dampaknya secara kuantitatif, dan memberikan panduan mitigasi yang sesuai. Nah, rekomendasi dari hasil analisis yang tadi, rekomendasi mencakup peningkatan kontrol teknis, perawatan berkala, serta pelatihan dan pengawasan untuk meminimalkan kesalahan manusia. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian akibat ancaman, mendukung kelangsungan operasional, serta meningkatkan keamanan data dan keandalan sistem. Nah, penerapan NIS SP830 menunjukkan relevansi dan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif bagi keberlanjutan sistem informasi pengasuhan di Kopertis wilayah 4 Bandung tersebut. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang IT Risk Management. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.